Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Hanifah dengan NIM 211291153 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di kelas 21 BKT 14. Di sini saya akan memaparkan terkait artikel sederhana yang telah saya buat. Yang mana artikel ini berjudul Pemanfaatan Sampah Anorganik Menjadi Bunga dan Guci. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Sampah merupakan bagian dari masalah lingkungan karena pertambahan volume sampah berkorelasi dengan pertambahan jumlah penduduk dan upaya untuk mengurangi sampah masih terbatas menurut Sumarwoto tahun 2001. Di tengah kepadatan aktivitas manusia, penanganan sampah masih menjadi permasalahan serius yang belum bisa tertangani dengan tuntas, terutama di kota-kota besar. Pasalnya, rata-rata tiap orang per hari dapat menghasilkan sampah 1-2 kg dan akan terus bertambah sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat. Sampah yang tidak mendapat penanganan serius bisa mengakibatkan pencemaran, baik itu polusi udara, polusi air maupun polusi tanah menurut Hadis Wito tahun 2007. Kabupaten Agam termasuk salah satu daerah yang padat di Provinsi Sumatera Barat, juga tak luput dari permasalahan sampah kota. Kabupaten Agam memiliki luas 2.232,3 km persegi, yang terdiri dari 16 kecamatan dan 92 nagari. Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah yang berpenduduk cukup padat di Sumatera Barat, dengan peningkatan jumlah penduduk sangat berpengaruh pada jumlah sampah. Berdasarkan hasil analisis instrumen SSK tahun 2022 terkait pengelolaan sampah di wilayah perkotaan, volume timbulan sampah di Kabupaten Agam sebesar 121,81 meter persegi per hari. 121,81 meter kubik per hari. Sedangkan perdesaan 89,05 meter kubik per hari, dengan komposisi sampah organik 70% dan 30%-nya adalah sampah anorganik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya pelestarian lingkungan yang berkesinambungan. Dalam karya tulis ini, saya memberikan solusi dalam menanggulangi masalah sampah yang ada di Kabupaten Agam dengan memanfaatkan sampah anorganik, khususnya plastik dan kotak menjadi bunga dan guci sebagai hiasan meja. Dengan adanya karya tulis ilmiah ini, diharapkan dapat menanggulangi permasalahan sampah di Kabupaten Agam dengan baik sehingga terwujudlah Agam berhias atau bersih, hijau, asri, dan sehat. Yang B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, maka diperolehlah rumusan masalah penelitian, yaitu yang pertama, apakah pengertian sampah anorganik dan bisakah sampah anorganik ini dapat dijadikan bunga dan guci? Yang kedua, sampah organik yang mana yang bisa dijadikan bunga dan guci? Bagaimana proses pembuatan bunga dan guci dari sampah anorganik? Dan yang terakhir, apa manfaat dari pembuatan guci dan bunga ini?
Yang C, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar partisipasi anggota PKK dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Agam. D. Manfaat penelitian. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Di antaranya yang pertama, untuk menanggulangi masalah lingkungan di Kabupaten Agam. Dua, yang kedua, untuk mengetahui manfaat dari sampah anorganik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui proses pembuatan bunga dan guci dari sampah anorganik. Dan yang E, kerangka teori. Di antaranya, sampah merupakan material sisa baik dari hewan maupun manusia yang tidak terpakai lagi dan dilepas ke alam dalam bentuk padat, cair, ataupun gas. Sampah adalah bahan buangan padat atau semi padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang tidak diinginkan dan tidak digunakan lagi. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Dan sampah tersebut dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, dan gelas minuman kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah jenis ini dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Kabupaten Agam merupakan provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, yang disebabkan karena jumlah populasi penduduk bertambah dan kebutuhan akan penduduknya semakin banyak, yang mengakibatkan populasi sampah berkembang. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi jumlah sampah yang banyak di Kabupaten Agam. Pada tahun 2009 diluncurkan program Green and Clean di Kabupaten Agam yang merupakan program gagasan oleh PT Unilever Tbk dari pihak swasta yang bekerja sama dengan Kabupaten Agam. Langkah ini didasari oleh komitmen PT Unilever dalam memberikan sumbangsi pada pembangunan berwawasan lingkungan. Namun hanya berjalan beberapa bulan saja dan tidak semua daerah menerapkan program tersebut. Untuk menguraikan sampah plastik itu sendiri membutuhkan kurang lebih dari 100 hingga 500 tahun agar dapat terdegradasi dengan sempurna menurut pendapat Imandi Arcana tahun 2009. Karena dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia, penggunaan bahan plastik dapat ditemukan hampir di seluruh aktivitas kehidupan. Dan juga zat yang terkandung dalam plastik salah satunya adalah viniklorida dan akrilklorida yang dapat menyebabkan kanker tiroid, uterus, dan lever pada hewan dan dapat menimbulkan cacat lahir pada tikus yang memakannya. Dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik sangat banyak. Dapat mencemari tanah, air tanah, dan hewan bawah tanah. Dan racun-racun partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan pengurai di dalam tanah, seperti cacing, sehingga dapat menurunkan kesuburan tanah. Sampah plastik juga dapat mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah, sehingga resapan air menjadi terhambat. Hal inilah yang menyebabkan banyak daerah yang mengalami banjir karena tanah resapan air terganggu oleh adanya sampah plastik. Yang ke F, metode penelitian. Metode penulisan ini dengan cara mencari literatur tentang sampah organik dan menanya proses pembuatan bunga dan guci dari sampah anorganik. Kemudian, metodologi penulisan dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu dari berbagai tempat. Pengumpulan data dengan observasi. Yang setelah melakukan observasi dan pengumpulan data, melakukan analisis data dan memperoleh solusi. Bab kedua, pembahasan. Yang pertama, sampah organik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat membusuk, seperti sampah plastik,
wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah plastik adalah sampah yang sulit atau lama pengurangannya. Sampah ini sangat sering kita jumpai di berbagai tempat. Sifatnya yang sudah susah terurai oleh mikroorganisme sehingga butuh lama untuk terurainya. Melihat kondisi ini, maka timbullah dampak yang buruk bagi kita jika tidak adanya penanggulangan masalah sampah ini. Secara umum, cara untuk mengatasi masalah sampah anorganik dapat dilakukan dengan cara-cara berikut, yaitu dengan istilah 3R. Yang pertama, reduce atau mengurangi penggunaan. Mengurangi penggunaan dapat dilakukan dengan cara hidup sederhana dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu menentukan prioritas sebelum membeli barang, membeli produk yang tahan lama, dan mengurangi atau menghindari barang yang tidak bisa didaur ulang oleh alat. Yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali. Banyak sekali sampah yang telah digunakan dapat digunakan ulang seperti saat kita membeli botol minum, kita dapat menggunakannya lagi dengan mengisi ulang botol tersebut. Dengan begini, maka akan mengurangi sampah yang ada. Dan yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Cara ini merupakan salah satu cara yang paling strategis dalam pengolahan sampah karena sangat efektif, yang terdiri dari pemilihan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk. Selain menguntungkan secara ekonomis, dapat menguntungkan secara ekologis. Dalam karya ilmiah ini, penanggulangan sampah yang saya pilih yaitu daur ulang atau recycle, dengan memanfaatkan sampah plastik dan sampah kertas yang dapat digunakan dalam membuat bunga dan guci sebagai hiasan meja. Yang B, karakteristik sampah dalam pembuatan bunga dan guci. Sampah anorganik dapat dijadikan bunga seperti sampah plastik yang sering kita gunakan selama ini. Sedangkan untuk pembuatan guci, sampah yang diperlukan adalah sampah kertas, seperti kotak rokok, kotak obat nyamuk, atau kotak yang tidak tebal. Hal ini bertujuan agar guci mudah dibentuk dengan ketebalan kotak yang tipis. Yang C, proses pembuatan bunga dan guci. Sebelum membuat bunga dan guci, terlebih dahulu kita mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan, seperti pisau yang digunakan untuk memotong plastik secara horizontal, gunting untuk memotong sampah kertas, mencis atau korek api, kawat untuk tangkai bunga, tali plastik untuk pengikat bunga, lilin, sampah plastik sebagai bahan pembuatan bunga, dan sampah kertas sebagai bahan pembuatan guci. Yang pertama adalah proses pembuatan bunga. Yang pertama, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah memilih sampah plastik yang kemudian dikumpulkan sesuai dengan warna yang ingin kita buat bunga. Yang kedua, setelah dikumpulkan, maka sampah plastik kita bersihkan lalu kita keringkan. Yang ketiga, plastik yang telah dikeringkan kita potong dengan ukuran tebal 10-20 cm dengan panjang sesuai dengan ukuran plastik. Yang keempat, plastik yang sudah dipotong tadi dilipat menjadi dua bagian, kemudian ujung atasnya dibuat seperti bulatan-bulatan kecil pada pinggirnya. Yang kelima, sampah plastik digulung secara horizontal dengan perlahan-lahan, sehingga terdapat pola bunga atau membentuk bunga. Yang keenam, bagian bawah dari bunga yang sudah terbentuk diikat dengan tali plastik dan tangkai bunga dibentuk dari sampah plastik itu sendiri. Dan yang ketujuh, setelah itu dilakukan lagi pada pembuatan bunga berikutnya dengan warna plastik yang sama atau dengan warna plastik yang berbeda agar warna bunga bervariasi. Dan yang terakhir, setelah banyak bunga yang jadi, maka masukkan ke dalam proses penggabungan bunga. Dan dalam penggabungan ini diperlukan kawat sebagai batang bunga, sebagai batang utama dari bunga tersebut. Selanjutnya, proses pembuatan guci. Hal yang harus dilakukan pada tahap pertama adalah pemilihan kotak dengan ketentuan yang ada. Kemudian dilakukan pengumpulan kotak. Kotak yang sudah dikumpulkan dipotong dengan 8 ukuran yang sama, yaitu ukuran panjang dan lebar 10 cm x 5 cm. Kotak yang sudah dipotong dilipat dengan bentuk dua segitiga jika dilihat dari depan dan satu segitiga jika dilihat dari belakang dengan ukuran yang sama. Yang terakhir, bagian bawah
yaitu kertas yang tersisa dari pembuatan segitiga itu. Dari kotak tersebut dilipat ke belakang, di mana bagian depan kita dua segitiga yang sama ukuran tadi, dan bagian samping diletakkan dengan melipat bagian yang tersisa. Maka akan didapati segitiga sama kaki dari proses yang dilakukan sebelumnya. Kemudian segitiga itu dilipat lagi sampai menjadi dua bagian yang membentuk segitiga siku-siku. Bagian depan kita dua segitiga yang ukurannya sama. Selanjutnya, semua kotak tadi dibuat seperti itu. Kemudian dilakukan tahap selanjutnya, yaitu menyatukan kotak-kotak tersebut dengan memasukkan bentuk segitiga siku-siku tersebut ke dalam bagian lubang dari segitiga. Selanjutnya, membentuk pola alas dari guci dengan menyatukan kotak yang berbentuk segitiga tadi, kemudian menyusunnya secara terus-menerus dari atas sampai terbentuklah sebuah guci. Yang terakhir, variasikan warna kotak agar dapat memperoleh guci yang cantik dengan warna yang menarik. Yang terakhir, manfaat dari pembuatan bunga dan guci. Pertama, dengan adanya kegiatan pemanfaatan sampah anorganik dapat mengurangi sampah yang ada, sehingga terciptalah agam seperti tema dalam karya tulis ini. Yang kedua, dari segi ekonomi, dengan adanya pembuatan bunga dan guci ini dapat menambahkan penghasilan warga dengan menjual produk yang dihasilkan dari pemanfaatan ini. Bab yang ketiga adalah penutup kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah anorganik juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah seperti bunga dan guci. Dengan memanfaatkan ini dapat mengurangi populasi sampah yang ada di kota. Saran dari penulisan artikel ini yaitu selalu jaga kebersihan dan jangan pernah membuang sampah sembarangan. Jika memungkinkan, maka gunakanlah kembali barang bekas yang memungkinkan dapat digunakan atau didaur ulang menjadi barang baru dan bernilai jual tinggi. Dalam penulisan artikel ini, berikutlah daftar pustaka yang saya jadikan referensi. Baiklah, sekian pemaparan artikel sederhana yang telah saya buat. Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.